Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisma Yangsari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman alga dan perannya. Yang pertama, di sini ada pengertian alga atau gangga yang secara umum adalah protista yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintetik. Alga memiliki kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastida yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Alga dapat ditemukan dengan mudah di air tawar maupun di air laut. Di laut, ganggang mudah ditemukan dan biasanya terdampar di pantai, berbentuk menyerupai tumbuhan yang berwarna-warni hijau, kuning, merah, atau coklat. Biasanya orang awam menyebutnya dengan rumput laut. Macam-macam alga atau ganggang. Yang pertama ada Pyrophyta atau ganggang api. Yang kedua ada Chirosophyta atau ganggang keemasan. Yang ketiga ada Halorophyta atau ganggang hijau. Yang keempat ada Phaeophyta atau ganggang coklat atau perang. Yang kelima ada Rhodophyta atau ganggang merah. Di sini yang keenam ada Cyanobacteria atau ganggang hijau kebiruan. Di sini dapat kita lihat ada Pyrophyta atau alga api yang berciri-ciri bersifat uniseluler. Yang kedua ada sel-sel yang mengandung fosfor. Yang keenam, cadangan makanan berupa amiom dalam sitoplasma. Dan yang terakhir, pada umumnya dinding sel mengandung selulosa. Di sini dapat kita lihat peran Pyrophyta atau alga api yang positifnya diniflagellata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Sedangkan yang negatif menyebabkan pasang merah atau red tide, yaitu blooming Pyrophyta dengan 1-20 juta sel per liter. Di sini ada Chrysophyta atau alga keemasan yang berciri-ciri yang pertama bersifat uniseluler soliter, uniseluler koloni, dan multiseluler. Bahan pembuat cat, pernis, dan piringin hitam. Di sini ada peran Chrysophyta, yaitu berguna sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, membuat saringan, bahan alat penyadap suara. Di sini ada Chlorophyta atau alga hijau yang berciri-ciri berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil. Di sini peran Chlorophyta atau alga hijau ada yang sisi positif dan sisi negatif. Di sini ada Phaeophyta atau alga coklat atau perang yang berciri ada ukuran talus mikroskopis sampai ke makroskopis. Yang kedua berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang. Algin atau asam alginat yang merupakan bagian kloroid dari alga coklat. Digunakan dalam pembuatan es krim, pil, salep, obat pembersih gigi, lotion, dan krim sehabis bercukur. Selain itu, alga coklat digunakan untuk makanan ternak dan sebagai pupuk karena mengandung nitrogen dan kalium cukup tinggi, sedangkan fosfornya rendah. Di sini ada Rhodophyta atau alga merah yang berciri-ciri yang pertama umumnya bersifat multiseluler, yang kedua berbentuk benang atau lembaran. Di sini ada peran Rhodophyta atau alga merah. Yang pertama dapat menghasilkan agar-agar yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan kosmetik. Yang terakhir Cyanobacteria atau alga hijau kebiruan yang berciri-ciri yang pertama ada yang barsel tunggal, barsel dan ada juga yang hidup berkoloni, umumnya berupa filamen yang tersusun dari deretan sel, trikom, dan selubung. Peranan ganggang biru atau Cyanobacteria bagi kehidupan manusia secara umum ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Ganggang biru yang menguntungkan misalkan Gloeocapsa, Anabaena, dan Nostoc yang dapat menangkap kandungan nitrogen atau Azolla pinnata yang dapat mentuburkan tanah.
Selain itu, ada pula spirulina yang memiliki kadar protein tinggi yang dapat membunuh makhluk hidup yang hidup di dalam air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang kedua, bersifat uniseluler atau berkoloni dan multiseluler. Di sini ada peran Phaeophyta atau alga coklat. Alga coklat bermanfaat bagi industri makanan dan farmasi.